Bagaimana hukum mengambil upah dari mengajarkan ilmu agama, Ustadz? Dan juga bagaimana bila mengajarkan Al-Quran juga, Ustadz? Oh, tayyib, seperti itu ya. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Mengajar orang lain membaca Al-Quran, mengajar orang lain tentang agama ini, termasuk menyewa imam, menyewa muazzin, itu adalah sesuatu yang sangat kita perlukan, terutama di zaman kita sekarang ini. Nah, lalu apakah ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan atau malah dia adalah sesuatu yang dibolehkan dalam syariat kita? Nah, ada beberapa contoh dalam hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya mengambil upah dari Al-Quran. Di antaranya adalah seorang sahabat yang dalam safarnya itu dia kehabisan bekal, ya, mereka rombongan ya, kehabisan bekal dan singgah di sebuah perkampungan, ya, dan berharap agar mereka menjamunya, ya, menjamunya dengan makanan-makanan. Tapi ternyata mereka tidak mau. Dan ketika salah seorang dari mereka tersengat binatang berbisa, ya, mereka pun datang kepada rombongan para sahabat ini dan bertanya, apakah ada di antara kalian yang berprofesi sebagai seorang dokter? Ya, salah seorang di antara mereka pun mengatakan, saya bisa mengobati. Ya, saya bisa mengobati, tapi dengan syarat. Diberikan syarat. Syaratnya adalah jamu kami. Ya, kami akan mengobati, tapi dengan syarat jamu kami. Akhirnya diterima syaratnya. Dan pengobatannya ternyata bukan pengobatan dari obat-obatan yang lumrah, tapi diobati dengan Al-Quran atau diruqyah. Ya, diruqyah dengan Al-Quran. Dan setelah mereka sampai kepada Rasulullah SAW, mereka menyampaikan hal tersebut dan Rasulullah membolehkan apa yang mereka lakukan, menunjukkan bahwasanya bolehnya mengambil upah dari situ. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, Nabi kita SAW bersabda, Inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitaballahi. Sesungguhnya yang lebih pantas untuk diambil upah adalah dari pengajaran Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi ini juga menunjukkan bahwasanya boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Quran yang kita lakukan kepada orang lain. Hanya saja, tentu saja, jangan sampai kemudian ini merubah keikhlasan kita. Jangan sampai kemudian ini mengurangi keikhlasan kita. Ya, kita mengajar, ya, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika memang itu adalah kita sangat membutuhkan untuk diberikan upah, maka kita boleh saja untuk memberikan upah karena waktu yang kita sudah luangkan. Ya, waktu yang sudah kita luangkan untuk hal tersebut. Begitu pula dengan para imam di masjid yang kita sewa waktunya, ya, dia meluangkan waktu untuk sholat 5 waktu, ya, di masjid kita. Para muazzin yang kita sewa, mereka meluangkan waktu untuk azan di masjid kita, padahal dia bisa saja azan di mana saja, di masjid mana saja. Nah, atau seorang guru yang kita panggil misalnya di rumah kita mengajar anak-anak kita, mengajar keluarga kita, kita telah mengambil waktunya, ya, kita telah mengambil tenaganya, maka hal tersebut perlu diapresiasi dengan memberikan upah kepadanya. Nah, kemudian di antara contoh yang lain adalah Rasulullah membolehkan menjadikan Al-Quran itu sebagai mahar. Sebagai mahar. Seorang sahabat yang mau menikah dan dia adalah sahabat yang sangat miskin. Kata Rasulullah SAW kepadanya, carilah meskipun hanya dengan cincin dari besi, ya, tapi cincin dari besi pun dia tidak ada. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepadanya, kalau begitu apakah kamu punya hafalan Al-Quran? Akhirnya dia pun menjadikan hafalannya itu sebagai maharnya. Nah, ini juga dibolehkan. Sehingga kita katakan bahwasanya boleh seseorang mengambil upah dari Al-Quran yang diajarkan, hanya saja dia harus selalu menjaga niatnya, jangan sampai kemudian hanya untuk kepentingan duniawi dan tidak ada untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.